Episode kali ini dibuka dengan kapal Perseus yang semakin mendekati Pulau Harta. Di tengah badai ini gambaran Pulau Harta sudah mulai terlihat. Yo sekarang menjadi bersemangat untuk mencari harta karun di pulau itu. Yo berimajinasi di pulau itu ada kotak harta karun yang berisikan emas. Tapi mereka tidak bisa berlabuh sembarangan di sana. Senku berencana untuk berlabuh di balik bukit. Di sini mereka belum tahu seperti apa orang di pulau itu, apakah baik ataupun jahat. Tapi satu hal yang pasti, peradaban sains mereka masih tertinggal dari kerajaan sains. Dan sekarang akhirnya mereka sampai di sebuah teluk pantai di sela-sela tebing. Dan saat memasuki area itu, radar mereka menangkap ada sebuah sinyal dari dalam air. Tapi mereka belum bisa memastikan apa itu. Mereka akhirnya berlabuh dan setelah beberapa saat badainya akhirnya berhenti. Dan sebagai hadiah untuk kerja keras semua orang, Ryusui memberikan bonus 10.000 drago. Semua orang senang menyambut hadiah ini. Tapi Senku menekankan kalau ini bukan saatnya untuk bersantai-santai. Mereka harus segera membuat tim peneliti. Tapi Yo dan Magma sudah tidak sabar lagi. Mereka langsung berlari dan bersiap untuk turun. Tapi mereka berdua ditendang Nikki di bagian batang mereka. Jadinya mereka langsung meringis kesakitan. Di sini terlihat Suika yang ternyata bersembunyi selama ini. Mendengar mereka akan melakukan penelitian, Suika langsung keluar secara diam-diam. Tapi aksinya ini diketahui oleh Ryusui dan Ryusui langsung menahan Suika di dalam sebuah tong. Dan sekarang untuk tim penelitinya, mereka cukup mengirimkan sedikit orang agar tidak seperti sedang melakukan penyerangan. Tim ini akan berisi 4 orang. Yang pertama Senku yang mengenali Platinum. Kedua Gen dengan kekuatan mentalisnya. Ketiga adalah Soyuz sebagai penduduk asli di sini. Dan keempat adalah Kohaku untuk menjaga mereka jika ada serangan. Mereka berempat akhirnya berangkat menggunakan kapal kecil. Di sini Kohaku bertanya kenapa Ukyo tidak ikut padahal pendengarannya bagus. Gen menjelaskan kalau Ukyo sekarang ingin meneliti sesuatu di dasar laut. Setelahnya Ryusui mengeluarkan Suika yang dia tahan sebelumnya. Suika kemudian mengatakan kalau dia juga ingin berguna. Dia ingin ikut mengumpulkan informasi. Tapi Ryusui tidak mengizinkan hal itu. Ryusui berencana untuk memulangkan Suika setelah urusan di pulau ini selesai. Suika mulai murung, tapi di sini Francois meyakinkan Suika kalau omongan Ryusui tadi adalah demi kebaikan Suika sendiri. Ryusui tidak ingin ada anak kecil yang terlibat bahaya dalam perjalanan ini. Setelahnya Taiju mengajak Suika dan beberapa orang di sana untuk membersihkan kapal. Suika kembali bersemangat sekarang. Di sisi lain Ukyo mengetahui memang ada sesuatu di dalam air. Kemudian Ukyo memerintahkan seseorang untuk memeriksanya. Di sini Ginro yang tidak mau bersih-bersih kapal langsung terjun ke laut untuk mengeceknya. Dan setelah menyelam sampai dasar, Ginro menemukan banyak patung manusia di sana. Ginro langsung memberitahu Ukyo dan seketika Ukyo menjadi ketakutan. Tidak masuk akal jika di sana ada patung manusia karena saat pembatuan 3.700 tahun yang lalu pulau ini seharusnya masih belum berpenghuni. Jadi aneh jika sekarang di sana ada patung manusia. Setelahnya Ryusui merasakan kalau kapal ini sedang diawasi oleh seseorang. Ryusui mencoba melihatnya tapi tiba-tiba ada cahaya yang menyerang kapal Perseus. Cahaya ini juga dilihat oleh Kohaku yang berada di dalam pulau. Kemudian Gen meminta Kohaku dan Senku untuk jalan duluan. Sementara Gen dan Soyuz mereka mencari tempat yang lebih tinggi untuk menelpon mereka yang berada di kapal. Soyuz melihat menggunakan teropong dan dia langsung kaget karena semua orang di kapal sudah menjadi batu. Namun di saat-saat terakhir, Ryusui berhasil melempar Suika keluar kapal dan jadinya Suika tidak terkena cahaya pembatuan. Di sisi lain Kohaku dan Senku mereka sudah berjalan cukup dalam. Kohaku menemukan ada cangkang kerang. Kerang ini bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan jejak dari penghuni pulau ini. Kemudian Gen dan Soyuz mengejar Senku dan mengatakan apa yang baru saja terjadi. Mereka sangat kaget mendengar hal itu. Kohaku yang emosi langsung berniat untuk kembali ke kapal. Tapi Gen berhasil menghentikan Kohaku dengan mengikat kakinya. Gen menjelaskan akan bahaya jika musuh masih ada di kapal itu. Sekarang semuanya bergantung kepada mereka berempat. Lebih tepatnya berlima ditambah Suika.
Sekarang Soyuz menjadi tambah ketakutan. Dia mengingat traumanya saat masih bayi. Soyuz menjelaskan dulu dia dan beberapa orang kabur dari pulau ini. Mereka kabur dari pembatuan yang disebabkan oleh sesuatu. Soyuz menjelaskan kalau dia pernah melihat cahaya pembatuan sekali saat masih bayi. Gen memuji Soyuz yang memiliki ingatan yang luar biasa. Setelahnya Senko menemukan sebuah kesimpulan. Jadi di pulau ini sekarang ada kelompok yang mencoba membatukan kerajaan sains. Namun ada kelompok lain yang mencoba membantu mereka agar tidak menjadi batu. Penolong ini memberikan petunjuk menggunakan kerang yang Kohaku temukan sebelumnya. Mungkin saja kerang ini bisa menuntun mereka menuju peti harta karun. Dan sekarang Senko berencana untuk mengikuti kerang ini. Senku memperkirakan kerang ini dibuang sekitar 10-20 menit yang lalu. Jadi mungkin saja mereka belum jauh. Dan sekarang adalah saatnya tim investigasi forensik beraksi. Senku kemudian mengeluarkan cairan perekat yang dia gunakan untuk mengoperasi Tsukasa. Cairan ini kemudian diletakkan di dalam wajan dan dipanaskan. Setelah mendidih, cairan itu akan mengeluarkan uap. Kemudian kerang tadi diletakkan di atas uap itu. Lalu kerang itu disinari dengan sinar UV dan sekarang mereka bisa melihat sidik jari yang tertinggal di kerang itu. Kemudian Senku meneliti ciri-ciri dari sidik jari itu. Senku berkata ini adalah sidik jari dari perempuan. Dia tingginya sedang dan badannya juga sedang. Kemudian Senku meminta Gen untuk menganalisanya lebih lanjut berdasarkan ciri-ciri yang Senku berikan. Gen kemudian memberikan hipotesanya. Menurut Gen, dia adalah wanita muda. Suatu saat dia mengambil banyak kerang dari pantai. Dia membawanya menggunakan keranjang. Dan saat dia kembali, dia memilih kerang-kerang itu dan membuang beberapa karena terlalu banyak. Gen menduga gadis ini memiliki tinggi sekitar 160 cm. Dan saat dia melewati semak-semak, ada bekas dahan kayu yang patah. Dan di kayu itu juga ada rambutnya yang tersangkut. Kemudian Senku memasukkan rambut itu ke dalam alat sentrifugal. Senku memasangkan tali dengan tabung. Kemudian Kohaku memutar-mutar tabung itu. Akhirnya rambut itu terurai menjadi beberapa bagian. Senku berencana untuk memeriksa bubuk bunga yang melekat di sana. Dan untuk memeriksanya, Senku menggunakan mikroskop. Dengan kemajuan kerajaan sains, mereka akhirnya sudah memiliki mikroskop. Senku mulai melihat isi rambut itu. Di sana Senku menemukan serbuk bunga lili. Bunga lili tidak bisa hidup di tepi pantai, jadi bisa dipastikan gadis ini hidup di pegunungan jauh di dalam pulau. Kohaku terkesan dengan metode ini. Walaupun sebelumnya tidak ada petunjuk sama sekali, tapi sekarang mereka tahu harus pergi kemana. Kemudian mereka berjalan ke arah gunung di tengah pulau. Di sini Kohaku dengan penglihatan supernya yang memimpin di depan. Kemudian setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan gadis itu. Dia sedang berdiri di bawah sebuah pohon. Bisa saja dia adalah musuh yang membatukan kerajaan sains, tapi bisa juga teman. Mereka harus memastikannya dengan berbicara secara langsung. Mereka mulai mendekati gadis ini. Ternyata dia memiliki wajah yang sangat cantik. Gen merasa akan sulit untuk mendekatinya. Tapi kalau bisa, Senko ingin langsung menanyakan keberadaan platinum. Dengan begitu, mereka bisa langsung membuat cairan pembangkit sebanyak mungkin. Tapi ternyata di sana juga ada orang lain. Ternyata itu adalah 3 orang pria yang melamar gadis itu secara bersamaan. Senku dan Gen kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sisi lain, Soyuz wajahnya memerah setelah melihat kecantikan gadis itu. Oke, itu tadi alur cerita dari manga Dr. Stone season 3 episode 10. Di sini mereka baru saja berlabuh, tapi langsung terkena petrifikasi. Apakah Wyman ada di pulau itu, ataukah ada orang jahat yang lain di pulau ini? Dan apakah gadis yang Senku jumpai adalah orang yang baik? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.